Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Siang ini kita masuk ke hadis yang keempat, yaitu hadis tentang tahap penciptaan manusia ketika masih berada di dalam rahim ibu. Untuk itu kita lihat hadisnya, dan hadis ini nanti akan kita bahas dalam beberapa pekan ya, karena hadisnya cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya setiap kalian itu dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqah. Jadi 40 hari pertama itu ada proses pembuahan antara sperma dengan sel telur. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kemudian, 40 hari kedua itu menjadi sebentuk 'alaqah, darah yang menggumpal. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian dalam waktu 40 hari ketiga menjadi sebentuk daging yang menggumpal. Setelah 40 hari kali 3 itu, jadi kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan. Tsumma yursalul malaku, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Tugas khusus malaikat ini adalah meniupkan ruh kepada bakal janin yang baru ini di dalam rahim ibu. Artinya ruh itu ditiupkan setelah usia kehamilan 4 bulan. Ditiupkan rohnya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Selain meniupkan roh, malaikat ini diutus oleh Allah untuk menentukan 4 hal yang akan terjadi pada manusia baru ini sepanjang hayatnya. Apa saja? Bikat bi rizkihi, ditulis jatah rezekinya berapa. Wa ajalihi, matinya kapan, kapan, di mana. Wa amalihi, perilakunya nanti seperti apa, pekerjaannya apa. Wa syaqiyun aw sa'id, nanti akhir hayatnya sampai ke akhiratnya itu termasuk orang yang berbahagia nanti di akhirat ataukah menderita nanti di akhirat. Jadi 4 hal ini sudah ditentukan berbarengan dengan ketika ruh ditiupkan ke bayi. Fawalladzi la ilaha ghairuhu,
demi yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati. Ada orang yang terus melakukan amal baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang layak menjadi penghuni surga. Artinya dalam hidupnya dia baik terus, ibadahnya, amal solehnya baik. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai kata Nabi, jarak antara orang yang selalu baik ini dengan surga itu tinggal 1 dhira'. Dhira' itu ukuran dari ujung jari sampai siku. Sangat dekat, parak swarga lah. Fayasbiqu alaihil kitab. Nah, cuma kan sudah ada catatan ketentuannya nanti akhir hayatnya orang ini baik atau tidak. Nah, menjelang akhir hayat, faya'malu bi amali ahlinna. Menjelang akhir hayatnya ternyata dia melakukan perbuatan seperti orang-orang yang layak masuk neraka, fayadkhuluha. Di akhir hayatnya melakukan perbuatan maksiat, mati, nah, su'ul khatimah. Atau sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlinna. Ada di antara kalian yang sepanjang hayatnya itu melakukan perbuatan dosa terus. Tentu perbuatan yang sering dilakukan oleh penghuni neraka ya dosa maksiat, minum-minuman khamr, zina, tidak melakukan ibadah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai antara orang ini saking banyaknya maksiat yang dia lakukan, jaraknya dia dengan neraka itu tinggal dekat itu, 1 dhira' itu. Wis parek neraka lah. Fayasbiqu alaihil kitab. Nah, cuma kan catatan tentang akhir hayat itu sudah ada dulu. Faya'malu bi amali ahlil jannah. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Pas dalam kondisi kebaikan dia mati, maka fayadkhuluha, masuk menjadi ahli surga, husnul khotimah. Tentu bagian kedua yang dari hadis ini terkait dengan takdir kan. Ini biasanya memancing banyak pertanyaan. Tapi bukan hari ini kita bahas. Kan dari awalnya dulu kita membahasnya. Nah, kita ambil cuplikan yang awal dari hadis ini ya, di mana tadi disebutkan ini tahapan penciptaan bayi di dalam atau janin di dalam rahim ibu. 40 hari pertama itu nutfah. Nutfah itu bahasa kita air mani. 40 hari kedua alaqah, darah yang menggumpal. Dan posisi darah ini menempel di dinding rahim. Kalau kita tinjau secara bahasa, saya bukan ahli biologi, bukan ahli biomedik ya. Itu biarlah tugas mereka, saya hanya menerangkan masalah bahasa. Nutfah itu air yang menetes, tes itu nutfah. Alaqah itu sesuatu yang menempel, nempel gantung. Maka ada ahli di bidang ini yang mengatakan memang 40 hari kedua bentuk calon janin itu seperti lintang, nempel di dinding. Nah itu alaqah itu begitu, nempel di dinding rahim. 40 hari ketiga mudghah. Mudghah itu seperti daging yang menggumpal.
Tapi dari sisi bahasa, mudghah itu adalah satu benda yang bentuknya, besarnya tidak lebih besar dari orang memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Apa itu? Sapuluan, saemploan. Itu mudghah. Nah, kenapa bahasa-bahasa ini disebut oleh ayatnya juga begitu, Nabi juga begitu, kan kaitannya dengan itu. Nutfah itu menetes, alaqah itu menempel, mudghah itu sapuluan atau saemploan tadi. Kita lihat bahasa ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi, jika kamu masih ragu, masa mungkin ini, sebagian orang musyrik dulu itu tidak percaya bahwa manusia yang mati dikubur di dalam tanah bertahun-tahun hancur menjadi seperti debu yang berterbangan, apa ya mungkin nanti itu dibangkitkan lagi. Seperti keyakinan sebagian agama kan begitu, dengan dibakar lalu abunya yang tersisa adalah abu, lalu abunya dilemparkan ke sungai, hilang entah kemana, ya sudah selesai kehidupan. Nah, kalau ada orang yang meragukan Allah mampu menghidupkan kembali manusia yang sudah hancur menjadi debu itu, nah manusia ini disuruh memperhatikan proses penciptaan dirinya. Fa inna khalaqnakum min turab. Coba lihat, kata Allah, aku ciptakan kamu itu dari tanah. Nabi Adam dulu asal kita semua dari tanah. Tsumma min nutfah. Nah, dari tanah itu kemudian anak keturunannya dimulai proses penciptaan manusia itu dari nutfah. Tsumma min alaqah, dari nutfah itu kemudian alaqah. Seperti di hadis tadi. Tsumma min mudghah. Nah, ini ayatnya juga menggunakan kata mudghah. Daging sak kepel tadi itu. Cuma ada mudghah ini yang kata Allah mukhallaqatin, yang berbentuk sempurna, wa ghairi mukhallaqah, dan ada mudghah ini yang bentuknya tidak sempurna. Nah, ada dua mudghah berarti di rahim ibu itu. Saya lihat-lihat, terpaksa lihat-lihat tulisan tentang tafsir, bukan tentang ilmu kedokteran ya, saya tidak paham. Ternyata ini yang kemudian mudghatin mukhallaqah, ini adalah segumpal daging yang terus berproses menjadi manusia. Dan yang kedua, wa ghairi mukhallaqah, ini adalah segumpal daging yang juga ada di rahim ibu, yang ini fungsinya mensuplai oksigen, fungsinya mensuplai gizi dan nutrisi, yang ini disebut ari-ari. Nanti tidak menjadi manusia, atau bahasa kedokterannya plasenta. Nah, ketika ayat ini turun, apa ya para sahabat itu ngerti maksudnya ini? Kan tidak tahu. Itulah mukjizat Al-Quran itu. Nabi juga belum ngerti anatomi tubuh manusia. Para sahabat ketika dikasih tahu itu ya pokoknya sami'na wa ata'na. Nah, baru kemudian setelah ada teknologi modern, ada penelitian dan seterusnya, nah, ketahuan rahasia keajaiban ilmu pengetahuan yang ada di dalam ayat ini terbongkar sudah. Linubayyina lakum, ini semuanya untuk kami jelaskan kepada kalian. Wa nuqirru fil arhami ma nasya, aku jadikan
janin itu tetap tinggal di rahim manasya sesuka kami ila ajalin musamma, sampai pada batas yang telah ditentukan. Artinya setiap bayi keluar dari rahim itu tidak sama kapan, tapi secara umum 9 bulan berapa itu 10 hari, itu kaidah umum. Yang kurang dari itu ada, yang lebih dari itu ada. Bahkan di dalam fikihnya Imam Syafi'i, bayi itu paling lama berapa tinggal di rahim ibunya. Khusus fikih beliau itu mengatakan paling lama 4 tahun. Ada yang mengatakan dari mana Imam Syafi'i? Dari dirinya sendiri. Ada satu riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i itu lahir ketika usia kehamilan ibunya mengandung dia itu 4 tahun. Lalu ada guyonan makanya umur 7 tahun kok bisa hafal Quran. Iku nyicil mulai dari rahim ibunya. Ada lagi penjelasan di ayat lain. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku ciptakan manusia itu dari saripati tanah, ya bukan semua tanah. Lihat-lihat tanahnya yang baik. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nah ini dari tanah saripati tanah itu aku jadikan nutfah fi qararin makin yang berada di dalam qarar, tembok makin yang kuat. Nah ini juga diteliti kenapa Allah membahasakan dinding rahim itu dengan tembok yang kuat. Ya memang kuat. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, lalu aku jadikan dari nutfah itu menjadi 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, dari 'alaqah menjadi mudghah, fa khalaqnal mudghata, ini ada tambahan. Dari daging sak kepel tadi itu kemudian Allah jadikan idhaman, keluar tulang belulangnya. Kerangkanya sudah membentuk. Fakasaunal idhama lahma, kemudian tulang-tulang itu ditutup dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, baru kemudian sudah nampak, kata Allah, aku jadikan dia makhluk yang baru. Dari yang tetes air, darah, lalu daging yang tidak berbentuk tadi, begitu ada kerangkanya sudah kelihatan ini makhluk baru mau lahir. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dan semua manusia begitu. Nah, dari ayat-ayat ini sudah cukup bisa membantah teori-teori yang tidak percaya bahwa manusia itu ya memang makhluk manusia yang dari manusia, bukan dari makhluk lain. Siapa aja itu? Ya, Charles Darwin, Sigmund Freud, dan yang seterusnya. Ya, karena memang mereka tidak percaya pada Quran, itu masalahnya. Ada lagi penjelasan baru di surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana, sungguh aku ciptakan manusia ini min nutfatin amsyaj. Nah ini baru, apalagi dari tadi hanya nutfah saja, tapi di sini ada nutfatin amsyajin. Dalam bahasa Arab, nutfah amsyaj itu dikenal dengan istilah sifat mausuf. Saya nggak panjang-panjang di sini, malah bingung nanti. Nutfah itu bentuk tunggal, kata tunggal, tapi anehnya amsyajin kok kata dalam bentuk jamak.
itu dalam bahasa Arab salah. Kata sifat itu harus mengikuti yang disifati. Ya, dalam bahasa Indonesia tidak ada ya. Buku baru, artinya bukunya satu, yang baru ya yang satu. Kalau bukunya banyak, buku-buku ini ya tetap baru kan, tidak baru ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab harus begitu. Kalau bendanya mufrad, ya kata sifatnya harus mufrad. Bendanya jamak, kata sifatnya harus jamak. Bendanya mudzakkar, feminin, kata sifatnya harus feminin, begitu. Nah, ini nutfah itu kata tunggal, tapi kok amsyadnya bercampurnya itu kata jamak. Ini apa rahasianya? Inilah yang kemudian menjadi benar, rahasianya terkuat ketika nutfah air mani itu diteliti, ternyata jumlahnya banyak. Kalau sel telur itu sekali keluar satu, kecuali kalau bareng dan jadi menjadi kembar, keluar dua, keluar tiga. Tapi kalau nutfah dari laki-laki sekali keluar, kalau saya baca-baca itu diperkirakan makhluk hidup yang akan lahir dari calon itu 200 juta. Juta dipertemukan dengan satu sel telur, dikumpulkan oleh Allah di dalam rahim ibu. Tapi harus ada perjuangan berat. 200 itu memperebutkan satu sel telur tadi itu. Dan yang 199.990.099 itu gugur menjadi syuhada. Tidak sukses ya. Nah, setelah ketemu, maka itulah yang kemudian berproses 40 tadi itu. Yang selebihnya itu mati. Nah, kapan itu bisa ketemu? Teori itu ya terakhir ini. Ketika dulu ayat ini turun, ya diterima begitu saja. Tidak ada yang bantah, tidak ada yang mengatakan ini bohong, tidak ada yang mengatakan ini ilusi atau apa, diterima. Karena memang orang-orang baik itu diberi iman sebelum Al-Quran. Jadi imannya dulu, Al-Qurannya datang, diterima. Nah, ini penjelasan-penjelasan tentang nutfah. Nah, begitulah sesungguhnya asal usul kejadian kita. Yang sekarang ada yang gantengnya kayak begini, ada yang sombongnya kayak begitu, ada yang macam-macam perilakunya. Kalau dirunut ke belakang, kita semua ini berasal dari mimma'in mahim, dari setetes air yang mahim itu hina. Tidak ada orang yang mau beli, menjijikkan. Ditawarkan ke siapa-siapa juga mengkorok gitu. Apa mengkorok itu? Merinding, jijik kan? Mimma'in mahim, semua orang menganggapnya jijik. Nah, karenanya dengan mengingat asal usul ini, mudah-mudahan kita bisa lebih tahu diri tentang kita sebagai hamba Allah yang tidak layak menyombongkan diri, tidak layak merendahkan orang, karena kita berasal dari penciptaan yang sama. Baik, ada yang ditanyakan? Kayaknya yang banyak pertanyaan itu besok-besoknya, yang takdir tadi itu. Kalau ini kan ilmiah ya, temanya tentang keilmuan. Tanah Ustaz. Ya. Tadi kan disebutkan setelah umur 40 kali 3 hari, 120 hari itu
ditetapkan takdirnya Ustaz nggih. Takdir dan empat hal tadi Ustaz nggih. Iya. Itu penetapan takdir itu pada saat Kok tanya takdir? maaf, ya 4 hal tadi Ustaz nggih. 4 hal tadi itu Iya. pada saat itu atau sebelumnya Ustaz? Maksud saya pada saat itu di apa namanya? Dilingkan ke situ ke calon bayinya, atau sebelum penciptaan alam semesta ini Ustaz. Jadi sudah ada takdir. Saya sempat pernah dengar seperti itu. Jadi begini, memang ada, kalau kita lihat penjelasan detailnya tentang hadis ini, ada 2 pendapat para ulama yang berbeda. Mana yang lebih dulu diciptakan oleh Allah? Manusia ini apakah fisiknya, ya, ataukah takdirnya dulu? Ruhnya. Ini kan begitu fisik sudah umur masuk bulan ke-4, ruhnya ditempelkan ke situ, lalu takdirnya ditempelkan ke situ, kan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah ruh dan catatan takdir itu sudah diciptakan duluan, tinggal ditempelkan ke situ, ataukah fisik diciptakan dulu seperti itu, kemudian Allah menciptakan baru ruhnya? Itu polemik memang, itu pertanyaannya kan. Bagus. Tapi pendapat yang oleh para ulama diikuti lebih banyak itu yang Allah menciptakan takdir itu sebelum menciptakan fisik. Karena ada hadis lain bahwa setelah Allah ada, dan Allah ada memang, kita tidak perlu bertanya kapan ada dan seterusnya, Allah kemudian menciptakan al-qalam, pulpen, alat tulis. Setelah itu Allah mengatakan kepada qalam itu, uktub, tulis. Qalam menjawab, wa madza aktub? Terus saya nulis apa ya Allah? Allah memerintahkan, uktub maqadira kulli syai', tulis ketentuan segala sesuatu, takdirnya segala sesuatu sampai akhir. Nah, berdasarkan hadis itu para ulama mengatakan ketentuan takdir segala sesuatu itu sudah ada duluan. Baru kemudian ketika fisiknya ada, tinggal nempelkan satu-satu. Gambaran sederhananya begitu. Dan tidak akan keliru. Fisiknya ini, rezekinya segini, tidak akan keliru. Alamatnya pas. Itu. Ya. Terkait dengan 120 hari ditiupkan roh ke dalam janin tadi, Ya. Apakah itu awal dari kehidupan dari seorang bayi itu? Terkaitannya nanti dengan semacam praktik aborsi, dan mereka berpendapat itu belum ada ruhnya, bukan? Nah, ya. Gimana? Di situ disepakati oleh para ulama bahwa ketika sudah ada ruhnya, haram dilakukan aborsi. Ini kondisi normal semua ya. Nah, ketika ada tindakan, ketika ada tindakan aborsi itu, ini masih karena ini masalah fikih, diizinkan dalam kondisi sangat darurat ketika sebelum ditiupkan ruh. Tapi aborsi itu kan kondisi di luar normal ya. Apakah ini dilakukan atau tidak, itu kan banyak pertimbangannya. Pertimbangan hukum, pertimbangan psikologis, pertimbangan fisik dan seterusnya. Jadi itu, jika memang ada pertimbangan aborsi, maka sebaiknya itu sebelum ditiupkan ruh. Nah, itu tinjauan fikihnya begitu.
kalau secara normal artinya tetap nggak boleh. Iya. Nah, kalau normal kenapa kursi? Cukup? Ya, insyaallah kita lanjutkan dengan kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.